Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tips beberes rumah dengan cepat dan bersih. Selamat pagi semua teman-teman. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan dalam semua urusan. Untuk video kali ini aku ingin berbagi tips beberes rumah agar cepat dan bersih. Kegiatan hari ini aku mulai dari pukul 5 pagi hari ya teman-teman, dan aku selesai mengerjakan sekitaran pukul 8 pagi dari beberes dan memasak. Langsung saja ke tips-tips yang ingin aku bagikan ya teman-teman. Untuk tips yang pertama, belum semuanya lebih berantakan lagi, sebaiknya teman-teman harus segera membersihkannya. Karena kalau kita langsung mengerjakan di pagi hari atau di malam hari akan terasa sangat berat dan akan membuat kita semakin malas mengerjakannya. Di waktu siang hari pun sebaiknya kita melakukan pekerjaan rumah meskipun hanya sepele, contohnya seperti kita menaruh sesuatu pada tempatnya atau kita menaruh cucian di wastafel tanpa kita menunggu atau membiarkannya di tempat makan. Kalau kebetulan aku makannya itu kemana saja, bisa di depan televisi atau di ruang tamu. Jadi setelah makan sebaiknya ditaruh di tempatnya, biar sekalian kita cuci tangan juga minum, kita sambil menaruhnya di wastafel ya teman-teman. Atau bahkan teman-teman bisa membersihkan meskipun hanya mengelap-ngelap saja, mengelap tempat sisa dari kotoran atau makanan yang terjatuh, itu pun sangat membantu ya teman-teman. Karena noda yang sedikit itu kalau dibiarkan lama pasti akan sangat sulit dihilangkan, tapi kalau kita langsung membersihkannya seketika itu pasti akan mudah dibersihkan ya teman-teman. Bahkan juga itu akan menghemat energi kita waktu beberes. Contoh kecil lainnya, setelah kita menggunakan gunting kuku sebaiknya diletakkan di tempatnya lagi, karena itu sangat rawan. Bahkan pulpen, buku itu pun juga termasuk hal-hal sepele, tapi itu juga akan terlihat berantakan jika banyak barang-barang perintilan kecil yang tidak dikembalikan ke tempatnya. Hal kecil seperti itu akan sangat berpengaruh jika kita membiarkannya begitu saja. Yang kedua, dan ini adalah menurutku termasuk yang krusial juga, sebaiknya kita mencuci piring setelah kita makan. Itu sebaiknya jangan kita saja yang melakukan, hanya ibu ataupun salah satu anggota keluarga. Sebaiknya itu yang melakukan adalah semua anggota keluarga, bahkan anak pun sebaiknya kita ajari untuk mencuci piringnya sendiri. Karena jika dibiarkan begitu saja pasti akan menumpuk dan akan menambah malas untuk melakukannya nanti. Berikutnya, sebaiknya kita mempunyai tempat seperti lemari atau kamar khusus untuk menaruh barang-barang yang tidak kita gunakan sehari-hari ya teman-teman. Kalau aku tidak punya ruang khusus untuk menaruh atau dijadikan gudang, jadi aku membeli beberapa lemari yang cukup besar biar bisa menampung semuanya. Kalau lemari yang ada di sampingku ini adalah peninggalan dari ibuku. Ini sebenarnya asli jati ya teman-teman. Tapi karena memang kurang terawat, lihat kurang estetis, tapi menurutku sudah cukup fungsinya, berfungsi dengan baik untuk menyimpan barang-barang yang aku tidak gunakan sehari-hari. Ini adalah buatan dari almarhum kakekku, dan ini sudah dipakai semenjak aku bayi sampai sekarang. Jadi maklum saja kalau bentukannya seperti itu.
Lemari ini aku isi dengan perkakas seperti panci, dandang, piring, bahkan ada peralatannya mesin Pak suami yang aku taruh di situ. Karena menurutku kalau kita menaruhnya di luar dan terbuka, pasti rumah akan terlihat sangat berantakan dan terlihat sempit. Apalagi sekarang ada tambahan baru, di bawah tempat kompor ada sedikit ruang untuk menaruh perkakas yang mungkin jarang digunakan, tapi masih aku gunakan untuk keperluan meskipun tidak setiap hari aku menggunakannya. Contohnya seperti setelah aku menggunakan box-box untuk ngisi kulkas, aku menaruhnya di dalam tempat itu ya teman-teman. Kalau untuk yang lemari ada di depan warna putih itu khusus untuk baju. Kalau semua lemari yang ada di sampingnya itu hanya beberapa saja yang berisi baju, itu pun baju yang tidak aku gunakan, hanya digunakan untuk waktu lebaran atau waktu-waktu tertentu saja. Aku termasuk tidak terlalu suka dengan dekorasi ataupun pernak-pernik untuk keindahan. Aku lebih suka rumah terlihat kosong, atau kalau mungkin bagi sebagian orang rumahku itu seperti rumah yang baru dihuni karena tidak ada perkakas seperti kursi, meja untuk tamu, karena aku memang membuatnya untuk lesehan. Aku tidak berniat untuk membeli kursi untuk sementara ini. Sama Pak suami sudah sepakat untuk tidak membeli kursi. Entah, tapi kalau nanti ada pikiran baru ya teman-teman, tapi untuk sementara ini tidak ada. Aku sudah hampir 10 tahun menempati rumah ini, tapi tidak ada niatan sama sekali untuk membeli kursi. Teman-teman bisa lihat ini yang di depanku ini lemari, isinya semuanya perkakas, perkakas dapur, juga perkakas Pak suami, terutama yang ada di bawah. Karena perkakas Pak suami termasuk yang berat, jadi aku menaruhnya di bagian bawah. Dan yang terakhir, sebaiknya kita mempunyai lemari khusus untuk pakaian gantung. Bahkan untuk pakaian sehari-hari aku menggunakan gantungan. Jadi aku tidak pernah melipat pakaian, bahkan pakaian yang untuk ke sawah, untuk bekerja Pak suami, aku tidak melipatnya, aku menggantungnya. Kecuali untuk pakaian adik Meka, karena masih sangat kecil, sangat sulit kalau dikasih gantungan yang besar. Aku hanya melipat pakaian dalam saja, juga pakaian adik Meka. Selain itu aku menggantungnya di lemari putih yang ada di depanku ini ya teman-teman. Aku termasuk orang yang paling malas untuk melipat pakaian. Aku paling suka itu mengepel lantai dan cuci baju. Kalau untuk melipat pakaian aku paling tidak menyukainya, entah aku kenapa. Mungkin ada teman-teman yang samaan dengan aku. Teman-teman bisa mengakalinya dengan menggantung semua pakaian untuk pergi ke sawah pun aku menggantungnya. Kalau ada yang tanya, nanti tidak kusut, tergantung teman-teman waktu menggantungnya, waktu menjemur ya teman-teman. Kalau teman-teman waktu menjemurnya tidak dikebut atau dibiarkan saja, pasti kusut. Tapi kalau tidak kita tata waktu kita menjemurnya, pasti tidak akan terlalu kusut. Dan menurutku itu sangat membantu. Kita tidak perlu menggosoknya setiap hari, karena tidak terlalu kusut kalau kita menggantungnya dengan baik waktu kita menjemur ya teman-teman. Mungkin yang kita perlu setrika adalah seragamnya Mas Chandra. Itu pun aku menyetlikannya mungkin 1 bulan 1 kali. Kalau mungkin ada teman-teman yang suka menyetrika setiap hari, mungkin
itu adalah karakter setiap ibu rumah tangga tidak sama, karena aku termasuk tidak suka melipat baju juga menyetrika. Dua hal ini adalah yang paling tidak aku suka dalam pekerjaan rumah tangga. Kalau untuk mengepel aku paling suka ya teman-teman, karena itu aku mungkin hampir setiap hari, meskipun tidak setiap hari, paling tidak atau paling lama aku tidak mengepel itu 2 hari. Jadi aku mengepelnya 3 hari 1 kali, itu pun sudah lama menurutku. Kalau untuk sehari-hari aku mengepel 2 hari sekali. Kalau tidak dipel, menurutku kaki akan terasa sangat lengket dan rumah akan terlihat sangat kotor meskipun rumah kita sudah dibersihkan. Jadi kunci utama rumah bersih menurutku, kita harus sering-sering mengepel. Kalau kita tidak sering-sering mengepel, apalagi dengan warna keramik yang aku gunakan terlihat cerah, akan terlihat sangat kotor di pandang mata ya teman-teman. Aku tidak bisa setiap hari melipat pakaian dalam, aku menaruhnya di dalam lemari warna biru agar tidak terlihat terbuka ya teman-teman. Nah, pakaian yang tidak dilipat menjadi salah satu sumber rumah terlihat sangat kotor meskipun rumah kita bersih, tapi kalau ada tumpukan pakaian yang menggunung pasti rumah terlihat kotor ya teman-teman. Aku mengakalinya dengan menyimpannya di dalam lemari biru biar tidak terlihat meskipun aku tidak melipatnya setiap hari. Aku melipatnya mungkin 1 minggu 1 kali. Kalau waktu rajin aku mungkin 3 hari sekali, kalau tidak ya 1 minggu 1 kali. Tips yang terakhir, teman-teman sebaiknya sering-sering setidaknya 1 bulan 1 kali untuk merapikan gudang ataupun lemari yang teman-teman punya, karena dengan kita membersihkannya akan terlihat rapi. Bahkan kalau ada perkakas yang tidak digunakan sebaiknya dibuang saja, atau kalau tidak masih bagus kita bisa memberikan kepada orang lain kalau kita sudah tidak menggunakannya lagi. Akan memberi ruang untuk kita menempatkan sesuatu pada tempatnya lagi. Untuk beberapa tips ini semoga bermanfaat untuk teman-teman dan teman-teman bisa mencobanya. Jika mau mencobanya dan teman-teman bisa merasakan rumah terasa sangat lega, dan itu pun karena tergantung selera ya teman-teman. Karena selera aku termasuk tidak terlalu suka rumah terlihat penuh, jadi aku mengakalinya dengan cara seperti itu. Kalau ada teman-teman yang suka dengan hiasan atau dekorasi atau hal-hal yang berbau keindahan, mungkin tidak akan cocok dengan cara yang aku gunakan, karena cara yang aku gunakan ini akan terlihat kosong rumah teman-teman. Jangan salah fokus dengan yang ada di depan ini, karena ini adalah tempat nongkrong anak muda yang ada di rumah. Jadi nongkrongnya di situ biar adik Meka waktu tidur tidak terdengar suara-suara orang berbicara. Jadi Pak suami membuat cangkruan di sebelah rumah ya teman-teman.